Usai Kepala Biro Politik Hamas Yahya Sinwar tewas dalam serangan Israel, sejumlah nama penggantinya pun mulai bermunculan. Padahal, Hamas hingga kini masih bungkam soal kematian Sinwar. Sinwar dinyatakan tewas 2,5 bulan usai Ismail Haniyeh dibunuh Israel di Teheran, Iran, tepatnya pada 31 Juli lalu. Sejumlah pihak mulai menerka-nerka siapa sosok calon yang tepat yang bisa menggantikan Sinwar. Tak sekedar pengganti pucuk pimpinan Hamas, pengganti Sinwar juga akan menentukan arah perang di Gaza selama ini. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku perang akan terus berlanjut meskipun Sinwar telah tiada. Gad Al-Omari, peneliti senior Gilbert Foundation The Washington Institute, dan Naomi Neumann, mantan kepala analis Badan Keamanan Israel, menyebut tewasnya Sinwar akan mengubah perang di Gaza saat ini. Lalu, siapakah kira-kira pengganti Yahya Sinwar? Saudara kandung Yahya Sinwar ini lahir pada 1975 di kamp pengungsi Khan Yunis. Namun ia memiliki pengalaman perlawanan yang panjang sedari belia. Seperti halnya remaja Palestina lainnya, perlawanan adik Yahya Sinwar itu dimulai dengan melempar batu hingga akhirnya melempar bom Molotov ke aparat Israel. Ia pertama kali ditangkap pada 1991 dan ditahan 9 bulan di penjara Ketziot usai bentrok dengan aparat. Selama di penjara, ia dekat dengan sejumlah tokoh perlawanan, salah satunya Muhammad Deis. Ia juga diketahui dekat dengan tokoh lain yang berperan dalam pengembangan kemampuan militer Hamas. Laman Institute for the Study of War pun menilai Muhammad Sinwar akan menjadi pengganti kakaknya. Namun ia berpotensi akan membagi kewenangannya kepada beberapa orang termasuk Komandan Brigade Al-Qassam di Gaza. Khalid lahir di dekat kota Ramallah di tepi barat. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Politik Hamas pada 1996 dan memimpin kelompok tersebut dari pengasingan. Dalam perjalanan karirnya, ia kerap berpindah-pindah dari satu negara Arab ke negara Arab yang lain. Kemudian Khalid pun mundur sebagai Kepala Biro pada 2017 dan digantikan oleh Ismail Haniyeh. Meski begitu, ia tetap menjadi pejabat yang berpengaruh di kelompok Hamas. Haya merupakan wakil Kepala Biro Politik Hamas. Ia pun dikenal sebagai anggota Parlemen Palestina sejak 2006. Haya merupakan ketua fraksi Hamas di parlemen. Ia juga sering dianggap sebagai sosok yang memiliki pandangan cukup luas terkait konflik Palestina-Israel. Bahkan, Haya pernah merundingkan akan melebur Hamas dengan Fatah jika gencatan senjata telah terjadi dan Israel mengakui negara Palestina dan perbatasan yang disetujui pada 1967. Marzouk merupakan salah satu pendiri Hamas. Ia lahir di Rafah pada 1951 dan memulai karir politiknya di Uni Emirat Arab. Ia diketahui belajar teknik mesin dan teknik industri dan lulus pada 1975. Marzouk kemudian melanjutkan gelar masternya dalam bidang manajemen konstruksi di Universitas Negeri Colorado, Amerika Serikat pada 1984. Lalu, doktor dalam bidang teknik industri dari perguruan tinggi Louisiana Tech di Amerika Serikat pada 1992. Usai lulus dari AS, ia pun bekerja di Uni Emirat Arab sembari melanjutkan perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia pun bergabung menjadi anggota Biro Politik Hamas sejak 1991. Pada Juli lalu, Musa Abu Marzouk juga memimpin delegasi Palestina dalam pertemuan antar faksi yang difasilitasi Cina di Beijing.
di mana pertemuan ini menghasilkan deklarasi perdamaian antara Hamas Fatah dan 12 faksi politik Palestina lainnya yang sepakat membentuk pemerintahan Palestina Bersatu.